Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan automorfisme, di mana ada 3 submateri yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu pengertian automorfisme, yang kedua langkah-langkah menentukan relasi automorfisme, yang ketiga contoh soal dan pembahasan yang berkaitan dengan automorfisme. Kita masuk kepada pengertian automorfisme. Misalkan sebuah himpunan G melalui operasi binar bintang adalah grup. Misalkan pula theta, di mana elemen-elemen himpunan bilangan G ke himpunan bilangan G adalah sebuah pemetaan dari grup G ke grup G itu sendiri. Maka theta disebut automorfisme grup dari G ke G jika theta adalah homomorfisme yang bijektif. Kemudian apa sih homomorfisme yang bijektif itu? Homomorfisme yang bijektif itu adalah homomorfisme yang memiliki sifat injektif dan juga memiliki sifat subjektif. Kemudian kita masuk kepada langkah-langkah menentukan relasi homomorfisme. Yang pertama itu, kita pastikan domain dan kodomain dari theta terdiri dari grup yang sama. Yang kedua, buktikan bahwa theta adalah sebuah pemetaan. Yang ketiga, buktikan bahwa theta adalah homomorfisme grup. Yang keempat, buktikan bahwa theta adalah homomorfisme bijektif atau monomorfisme. Yang kelima, buktikan bahwa theta merupakan homomorfisme subjektif atau epimorfisme. Kita masuk kepada contoh soal. Diketahui sebuah bilangan real melalui operasi penjumlahan adalah grup. Selanjutnya, didefinisikan relasi sebagai berikut, di mana alfa adalah elemen-elemen bilangan real ke elemen bilangan real, di mana X merupakan anggota dari bilangan real untuk delta X yang berjumlah 12. Periksa apakah alfa adalah sebuah automorfisme grup. Kita masuk kepada pembahasan. Pertama akan diperiksa apakah domain dan kodomain alfa terdiri dari grup yang sama. Dari soal dapat diketahui bahwa domain dan kodomain alfa terdiri dari grup yang sama, yaitu himpunan bilangan real yang melalui operasi penjumlahan. Setelah kita menentukan bahwa domain dan kodomainnya sama, maka alfa merupakan elemen-elemen bilangan real ke elemen-elemen bilangan real, di mana X merupakan anggota dari bilangan real untuk setiap alfa X yang bernilai 12. Maka terbukti. Yang kedua, akan dibuktikan bahwa alfa adalah sebuah pemetaan melalui X, 12 merupakan elemen bilangan real, sehingga 12X merupakan anggota dari himpunan bilangan real. Artinya, alfa tertutup di Q dengan kondisi X1 dan X2 merupakan elemen bilangan Q dengan kondisi X1 sama dengan X2. Maka didapatkan alfa X1, kita masukkan nilai dari alfa itu 12 X1. Karena alfa X1 sama dengan alfa X2, maka nilai alfa X2 juga sama, yaitu 12 X2. Jadi, alfa X1 sama dengan alfa X2. Melalui operasi tersebut, dapat kita
ketahui bahwa alfa memenuhi implikasi pemetaan di mana X1 sama dengan X2 untuk setiap alfa X1 sama dengan alfa X2. Maka terbukti bahwa alfa merupakan sebuah pemetaan. Kita masuk kepada langkah ketiga, yaitu akan dibuktikan bahwa alfa homomorfisme grup diambil X1, X2 elemen bilangan real dengan alfa dalam kurung X1 plus X2 sama dengan 12 dalam kurung X1 plus X2 sama dengan 12X1 plus 12X2. Maka alfa X1 plus alfa X2. Berdasarkan hasil operasi di atas, alfa memenuhi implikasi homomorfisme grup karena alfa dalam kurung X1 plus X2 sama dengan alfa X1 plus alfa X2 melalui operasi penjumlahan distributif. Maka alfa merupakan homomorfisme grup. Yang keempat, akan dibuktikan bahwa alfa homomorfisme injektif dengan kita mengambil X1, X2 elemen bilangan real dengan kondisi alfa X1 sama dengan alfa X2. Berdasarkan hasil tersebut, maka kita turunkan alfa X1 sama dengan alfa X2. Kemudian kita kalikan ruas kanan dan ruas kirinya dengan 12. Maka didapatkan 12X1 sama dengan 12X2. Jadi X1 sama dengan X2. Melalui operasi di atas didapatkan bahwa alfa memenuhi implikasi homomorfisme injektif karena alfa X1 sama dengan alfa X2, di mana X1 sama dengan X2. Jadi alfa merupakan homomorfisme bijektif atau monomorfisme yang terbukti. Kemudian kita masuk kepada langkah yang kelima. Akan dibuktikan bahwa alfa homomorfisme subjektif untuk setiap W merupakan elemen bilangan rasional. Terdapat pula X merupakan anggota bilangan rasional dengan ketentuan X sama dengan 1/2W. Sedemikian sehingga berlaku alfa X sama dengan 12X. Maka kita masukkan nilai X-nya tadi, yaitu 1/12W. Jadi 12 dikali 1/12W sama dengan 1W, atau kita tulis dengan W saja. Maka terbukti bahwa alfa merupakan homomorfisme subjektif atau epimorfisme. Demikian penjelasan materi yang berkaitan dengan automorfisme. Mohon maaf apabila ada ketergangguan suara karena agak sedikit ribut juga. Semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.